Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Berjumpa lagi kita dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan hari ini. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang penduduk dan warga negara. Jadi di dalam materi penduduk dan warga negara ini yang akan kita bahas adalah tentang status kewarganegaraan ya. Ada 4 status kewarganegaraan, yaitu ius soli, ius sanguinis, apatrida, dan bipatrida. Nanti akan kita bahas juga tentang naturalisasi serta problem-problem yang ada di dalam status kewarganegaraan tersebut. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran atau perkuliahan hari ini, yaitu tentang penduduk dan kewarganegaraan. Warga negara yaitu orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri. Selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional, maka orang tersebut tetap diakui sebagai warga negara suatu negara. Sementara penduduk yang bukan warga negara atau WNA, hubungannya dengan negara yang dialaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang penduduk dan warga negara. Jadi warga negara itu adalah orang-orang atau sebagian dari penduduk yang menjadi unsur sebuah negara, yang selama dia tidak memutuskan hubungannya dengan undang-undang dasar di negara asalnya, maka orang tersebut tetap diakui sebagai warga negara suatu negara. Sementara penduduk itu adalah orang-orang yang berdiam di suatu negara yang hubungan hukumnya itu hanyalah selama ia tinggal di negara tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang status kewarganegaraan. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, status kewarganegaraan itu ada 4 ya, yaitu ius sanguinis, ius soli, apatrida, dan bipatrida. Bagaimana penjelasan secara detailnya ya akan kita bahas berikut ini. Status kewarganegaraan ada 4 ya. Yang pertama adalah ius soli, yang kedua ius sanguinis, yang ketiga apatrida, keempat bipatrida. Ius sanguinis adalah status kewarganegaraan yang terbentuk atau terjadi karena keturunan ya, karena unsur darah keturunan. Jadi kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan di luar negaranya. Ius soli adalah kewarganegaraan seseorang yang ditentukan oleh tempat atau daerah di mana ia dilahirkan. Apatrida adalah status kewarganegaraan di mana seseorang yang sama sekali tidak memiliki atau tidak mempunyai status kewarganegaraan. Sementara bipatrida adalah seseorang yang mempunyai 2 status kewarganegaraan sekaligus. Setelah kita bahas tadi tentang status kewarganegaraan, yaitu tentang ius sanguinis, ius soli, apatrida, dan bipatrida, maka selanjutnya akan saya bahas tentang penentuan kewarganegaraan, yaitu bagaimana caranya menentukan status kewarganegaraan seseorang. Jadi ada 3 hal atau 3 jenis cara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu pertama dengan ketetapan atau azas ius soli, kemudian ius sanguinis, dan juga dengan cara naturalisasi. Menentukan status kewarganegaraan seseorang itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, berdasarkan unsur darah keturunan, yaitu dengan mempergunakan azas ius sanguinis, law of the blood. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan di luar negaranya. Yang kedua, dengan menggunakan azas ius soli, yaitu unsur daerah tempat kelahiran, atau law of the soil. Kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Misalnya seseorang yang berasal dari negara Indonesia melahirkan anaknya di negara yang menerapkan sistem ius soli, maka sekalipun ia anak dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia,
tetapi anak tersebut tetap diakui sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Yang ketiga, menggunakan unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu. Adapun aturan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan naturalisasi antara satu negara dengan negara lainnya tidaklah sama. Jadi beda-beda ya, tiap negara itu mempunyai aturan yang berbeda-beda tentang proses pengajuan naturalisasi. Baiklah, setelah kita bahas tadi tentang penentuan kewarganegaraan, yaitu bagaimana caranya menentukan status kewarganegaraan seseorang, selanjutnya sebagai materi terakhir akan saya bahas tentang problem kewarganegaraan serta masalah di dalam naturalisasi. Di dalam status kewarganegaraan itu sendiri terdapat beberapa problemnya. Yang pertama adalah tentang apatrid atau stateless. Kalau seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius soli melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Jadi problem ini adalah problem yang menyebabkan seseorang itu kehilangan status kewarganegaraan karena ia tidak diakui di negara tempat ia dilahirkan dan juga tidak diakui di negara tempat orang tuanya berasal. Jadi itulah problem dari apatrid. Yang kedua, bipatrid. Kalau seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan sistem ius soli, maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negaranya di mana orang tuanya berasal dan juga dinyatakan sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Jadi kebalikan dari apatrid ya, kalau bipatrid ini adalah seseorang itu justru bisa mempunyai atau memiliki status kewarganegaraan ganda karena ia diakui di negara di tempat ia dilahirkan dan juga diakui di negara di tempat dari mana orang tuanya berasal ya, karena berdasarkan azas keturunan. Sementara masalah dalam naturalisasi ada dua. Yang pertama, naturalisasi aktif, yaitu seseorang yang dikarenakan apatrid dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang yang tanpa kewarganegaraan atau stateless. Kalau permohonannya dikabulkan, ia dapat menggunakan hak opsi, yaitu hak memilih untuk menggunakan permohonan yang telah dikabulkan atau tidak menggunakannya. Jadi kalau seseorang ini memiliki status apatrid ya, nggak punya warga negaraan, ya, ia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara ya yang menyebabkan dirinya nggak kehilangan warga negaraan tersebut. Nah, lucunya kalau permohonannya ini dikabulkan, dia bisa mempergunakan hak opsi. Jadi justru dia boleh mempergunakan haknya untuk memilih atau tidak sama sekali gitu ya. Itu yang disebut naturalisasi aktif. Yang kedua adalah naturalisasi pasif. Kalau suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya, maka bagi mereka mempunyai hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Jadi naturalisasi pasif ini adalah apabila negara yang aktif yaitu melakukan pemutihan, yaitu untuk katakanlah memperbaiki status kewarganegaraan seseorang yang hilang, seseorang yang kehilangan status kewarganegaraan, kemudian negara melakukan pemutihan, nah, orang ini bisa saja menolak itu justru untuk pemberian kewarganegaraan dari negara tersebut. Oke, itulah tadi materi perkuliahan kita tentang warga negara dan penduduk. Semoga ada manfaatnya untuk Anda semua. Dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi ya dalam materi yang lain. Seperti biasa, jaga kesehatan terus. Kemudian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama perkuliahan ini. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.